Lestari, saya dari Universitas Megarizky Makassar, Prodi D3 Farmasi angkatan 2018. NIM 183145401020. Nah, saya akan menjelaskan tentang obat tradisional. Nah, sebelum kita mengetahui tentang obat tradisional, kita harus mengetahui dulu apa itu obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, mineral, selain sedia angsariang atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ciri-ciri dari obat tradisional yaitu bahan bakunya masih berupa simplisia yang sebagian besar belum mengalami standarisasi dan belum pernah diteliti. Bentuk sediaan masih sederhana berupa serbuk, pil, seduhan, atau rajangan simplisia. Klaim khasiatnya masih berdasarkan data empiris. Obat tradisional sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Baiklah, di samping saya ini berupa tanaman obat, contoh tanaman obat. Nah, sesuai dengan namanya, tanaman obat adalah jenis tanaman yang sebagian atau seluruh isi tanaman tersebut seperti daun, batang, buah, umbi atau rempang hingga akar dapat digunakan sebagai bahan obat atau bahan ramuan obat-obatan. Nah, Badan Kesehatan Dunia atau WHO sendiri mendefinisikan bahwa obat herbal sebagai tanaman yang digunakan dengan tujuan pengobatan dan merupakan bahan asli dalam pembuatan obat herbal. Nah, kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi obat tradisional tentu tak terlepas dari gaya hidup back to nature. Akibatnya, masyarakat mulai beralih menggunakan bahan-bahan alami untuk meminimalisir efek samping obat-obatan medis dari dokter. Nah, selanjutnya apa saja manfaat tanaman obat bagi kesehatan? Manfaat obat bagi kesehatan bisa berasal dari akar, batang, hingga daunnya. Tak ayal apabila dari satu jenis tanaman obat saja sudah dapat memiliki khasiat yang berbeda-beda dalam mengobati berbagai macam penyakit. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa bagian dari tanaman obat yang dapat digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, tanaman yang digunakan sebagai bahan obat herbal atau jamu. Yang kedua, tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan utama bahan baku obat. Yang ketiga, tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. Nah, selanjutnya, tanaman obat tradisional memiliki berbagai efek pada sistem metabolisme tubuh, mulai dari memberikan efek analgesik, antioksidan, hingga anti radang. Tak heran apabila banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan obat tradisional sebagai cara mengobati beberapa masalah kesehatan seperti demam, batuk, pilek, flu, sakit kepala, sakit perut, gangguan pencernaan, masalah kulit, hingga insomnia. Tanaman obat juga dikembangkan dan diolah untuk berbagai macam kebutuhan seperti industri makanan, minuman, sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik, serta digunakan dalam industri spa tradisional. Nah, di samping saya ini contoh tanaman obat yaitu temulawak yang biasa digunakan sebagai obat tradisional. Tanaman obat yang dikenal dengan nama temulawak ini memiliki khasiat diantaranya adalah melindungi sel hati, menambah nafsu makan, dan menjaga daya tahan tubuh. Kandungan pada temulawak ini yang paling dikenal adalah kurkumin dan minyak atsiri. Kurkumin yang memberi warna pada rempang ini mengandung antioksidan tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, cara mengkonsumsi temulawak itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya bisa dikeringkan atau simplisia, diparut atau dicampur pada makanan. Kalau simplisia, temulawaknya diiris tipis-tipis lalu dianginkan pada suhu ruangan supaya benar-benar kering. Kalau sudah bisa ditimbang, kemudian direbus.
Temulawak selanjutnya juga bisa dikonsumsi dengan cara diparut kemudian direbus. Setelah diparut, direbus selama 15-30 menit. Diamkan sampai endapannya turun. Pengendapan ini dilakukan agar bagian-bagian yang kurang bersih tidak ikut terminum. Kalau sudah, bisa disaring dan siap diminum. Nah, itulah tadi dari saya tentang obat tradisional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.